Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Salhatu Safatul Karima, NIM 18130152. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama sebagai sistem kebudayaan oleh Clifford Geertz. Clifford Geertz ini ialah salah satu tokoh antropologi budaya dari Amerika, juga tokoh ilmu sosial. Selain tertarik dengan sosial, dia juga tertarik dengan agama. Terbukti pada kajian buku-bukunya seperti itu. Geertz ini menggunakan pendekatan interpretasi, yang mana pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ilmuwan-ilmuwan yang dulu yang masih menggunakan metode penjelasan. Karena Geertz ini berpendapat bahwa karena yang diteliti ini adalah manusia, jadi Geertz ini menggunakan pendekatan interpretasi, kan karena manusia itu hidup dalam sistem yang lebih kompleks, yaitu kebudayaan. Dan karena memakai pendekatan ini, studi agama dapat dipahami dengan mudah. Sebelum itu, Geertz ini lahir di San Francisco, dan pada studinya ia mengajak istrinya, pada studi kedua di Harvard, ia mengajak istrinya untuk melakukan studi lapangan di Jawa. Di sana ia mempelajari beberapa suku budaya dan agama. Dan setelah melakukan studi lapangan di Pulau Jawa, ia melanjutkan studinya hingga mendapat gelar doktor, lalu melanjutkan risetnya di Pulau Bali. Seperti yang kita ketahui bahwa di Bali itu banyak atau mayoritas agamanya itu berbeda dengan agama yang di Pulau Jawa. Tujuan riset ini ialah mendeskripsikan suku budaya agama di Bali dan Jawa sampai mereka menjadi satu. Geertz ini menggunakan riset di Bali dan Jawa. Dia tuh menggunakan riset di Bali dan Jawa tuh untuk pedoman buku-bukunya yang bernama The Religion of Java, yang isinya adalah adat istiadat, ritual, kepercayaan, dan keberagaman di Jawa dan di Bali. Dan ia lalu melanjutkan risetnya di Maroko sampai menciptakan buku yang bernama Islam of Self, yang mana dalam buku ini berisi agama dalam kebudayaan yang berbeda. Yang mendasari pemikirannya Geertz ini adalah Webex dan ilmuwan-ilmuwan antropologi lainnya. Dan Webex juga melakukan pendekatan interaktif pada masyarakat Islam di Indonesia dan Maroko. Islam mulai tumbuh di Maroko pada tahun 1550 sampai 1550. Ia memiliki figur utama yang bernama Mujtahid atau keturunannya Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, Mujtahid ini semakin dipuja, dan mereka tuh mencari pengikut mereka, dan dikenal sebagai marobot. Dan Islam masuk pada Indonesia pada tahun 1300-an, yang mana pada saat itu Islam bekerjasama dengan agama-agama yang sudah ada di Indonesia seperti Hindu, Buddha, animisme, dan agama nenek moyang seperti itu. Islam itu bekerjasama dengan agama-agama lainnya. Islam pun masuk ke Indonesia tuh dengan fleksibel, tidak seperti Islam masuk pada saat di Maroko yang agresif. Karakteristik kesadaran religius ini di satu sisi ada yang keras dan yang di sisi lainnya relatif lebih relaks. Dan ini dinamakan Islam klasik. Keduanya ini sama-sama bersifat mistik dan juga memiliki perbedaan dengan legendanya. Seperti kalau di Indonesia ada Sunan Kalijaga, dan kalau di Maroko ada
Liu Xi yang sangat berani, di mana pada saat itu ya bertamu ke sultan-sultan di Maroko. Pada saat bertamu itu ia membuat masalah, dan ia itu memang sengaja membuat masalah karena ia ingin memalukan sultan-sultan Maroko. Dan sultan itu pun merencanakan untuk membunuh si Liu Xi ini. Akan tetapi karena sebuah kebarokahan dari Liu Xi ini, si sultan itu akhirnya malah membatalkan niatnya dan mulai berteman dengan Liu Xi ini. Dan pada saat abad ke-19, dari Illumis di Indonesia dan Marabotisme di Maroko itu mendapat tantangan baru, yang mana ada sekelompok orang yang ingin mengubah ajaran-ajaran lama yang disebut Islam skriptualis. Dia ingin mengubah ajaran lama Islam karena dilatar belakangi kemerdekaan negaranya sendiri. Dan menurut guys, Islam klasik sendiri tidak bisa bertahan di era modern ini karena tidak adanya perubahan di negara itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.